Kalau suruh pilih salah satu tempat terindah di Jepang versi aku, dengan lantang bakalan aku jawab Kamikochi. Coba bayangin aja, ada sungai jernih banget sampai ikan-ikannya kelihatan, terus pemandangan musim gugurnya tuh sempurna, plus ada gunung saljunya. Di tanggal 7 November pagi, perjalananku dimulai. Kita udah agak kesiangan sih berangkatnya dari Matsumoto Wilton Hotel jam 6 pagi lewat 45 menit. Pagi ini, kita akan menuju ke stasiun Matsumoto untuk membeli tiket terusan kereta dan bus ke Kamikochi. Tiket bisa dibeli di mesin tiket stasiun Matsumoto. Cari mesin tiket dengan tanda Kamikochi Line dan tiket langsung bisa dibeli seharga 3.260 yen. Sebenarnya ada dua cara ke Kamikochi, yaitu yang pertama, naik bus nasional Parkliner dari terminal bus Matsumoto sampai terminal bis Kamikochi dengan harga 4.000 yen. Tapi dalam satu hari hanya ada dua waktu keberangkatan, yaitu jam 5:30 pagi dan jam 10 pagi lewat 15 menit. Yang kedua adalah naik kereta dari stasiun Matsumoto ke stasiun Shinshima-shima, terus naik bis dari stasiun Shinshima-shima ke terminal bis Kamikochi. Untuk opsi yang ini, jadwal dan keberangkatannya ada lebih banyak. Dan karena udah kesiangan, kita memilih opsi kedua dengan naik kereta dan bis ke Kamikochi. Kereta Kamikochi Line berada di peron 7 stasiun Matsumoto. Perjalanan dari stasiun Matsumoto menuju stasiun Shinshima-shima membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Di jam yang aku pilih ini keretanya cukup penuh ya, mungkin karena kita kurang pagi juga sih berangkatnya. Sampai di stasiun Shinshima-shima langsung keluar dan menuju bis stop dekat pintu keluar stasiun. Perjalanan berikutnya kita akan naik bis Highland Express dari stasiun Shinshima-shima sampai terminal bis Kamikochi. Konfigurasi bus ini 2-2 dan perjalanan membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Tapi dijamin kalian gak akan bosen karena pemandangan sepanjang jalannya tuh keren banget. Perjalanan ke Kamikochi mengharuskan untuk menggunakan transportasi umum seperti bis atau taksi, dan kendaraan pribadi gak diizinin buat sampai Kamikochi. Selain itu, transportasi ke Kamikochi hanya dibuka dari bulan April sampai dengan 15 November, sementara tanggal lainnya aksesnya ditutup. Setelah perjalanan selama hampir 1 jam, akhirnya sampai di pemberhentian terakhir di terminal bis Kamikochi. Lihat kan, baru sampai terminal aja udah sebagus itu pemandangannya. Turun dari bus, kita langsung ke loket tiket, karena nanti sore kita akan kembali ke Matsumoto. Harga tiketnya sama, yaitu 3.260 yen untuk kereta dan bis. Kamikochi adalah lembah alpin dengan ketinggian kurang lebih 1.500 mdpl yang terletak di Taman Nasional Chubu Sangaku, dan merupakan rumah bagi beruang hitam. Kalau kalian berniat hiking sampai ke Myoji Ikepon atau Myoji First Pond, ada baiknya kalian bawa lonceng untuk berjaga-jaga kasih tanda ke hiker lain kalau ketemu sama beruang hitam. Hiking hari ini akan kita mulai dari terminal bis Kamikochi ke Kappabashi Bridge, Cafe Kunashi, Dakasawa Marsh, Myojin First Pond atau Myojin Ikepon, Myojin Bridge, dan Azusa River. Kalau punya lebih banyak waktu, kalian bisa ke Tashiro Ikepon dan Tashiro Marsh juga loh. Tapi perjalanan jalan kaki sekitar 1 jam. Dari terminal bis Kamikochi, kita jalan menuju Kappabashi Bridge. Tapi baru jalan sekitar 100 meter dari terminal bis, aku langsung terpukau karena nemu pemandangan secantik ini. Hari ini cuacanya cukup cerah dengan suhu 4 derajat Celcius. Sebelum ke Kamikochi, cek dulu official websitenya Kamikochi untuk tips berpakaian di Kamikochi. Karena suhu-suhu di Kamikochi itu cukup berbeda dengan suhu yang ada di kota-kota di Jepang lainnya. Setelah berjalan kurang lebih 500 meter dari terminal bis, kita akan sampai di Kappabashi Bridge. Bagi yang nggak berminat hiking, bisa sampai di sini aja sambil makan di resto deket Kappabashi Bridge. Saking cantiknya pemandangan di Kappabashi Bridge, dijadiin ikon Kamikochi. Dari Kappabashi Bridge, kita bisa lihat pegunungan Nishi Hotakadake, Oku Hotakadake,
Meho Takadake, dan Yakedake. Maaf ya kalau aku salah bacanya. Untuk yang mau hiking ke Myojin First Pond, aku saranin ke toilet dan makan serta bawa perbekalan dari restoran dekat Kapabasi Bridge. Karena perjalanan ke Myojin First Pond itu kurang lebih butuh jalan kaki sekitar 1-1,5 jam. Dan sepanjang treknya itu nggak akan ada restoran ataupun toilet. Jadi kita memutuskan untuk makan dulu di Cafe Kunashi dekat Kapabasi Bridge. Kita pesan hot soba dan beef curry rice. Setelah kenyang, kita mulai perjalanan hiking kita ke Dakesawa Mars dan Myojin First Pond. Trek hiking di Kamikochi ini cocok buat hiker pemula karena treknya nggak terlalu sulit. Kurang lebih kita harus berjalan di tengah hutan selama 3 km atau sekitar 1-1,5 jam untuk sampai di Myojin First Pond. Tapi sebelumnya kita menuju Dakesawa Mars dulu dengan berjalan sekitar kurang lebih 15 menit. Trek menuju Dakesawa Mars berupa hutan-hutan dan jalannya cukup landai. Di perjalanan kita bakalan nemuin barbel yang bisa membantu hiker kalau sampai ketemu beruang. Dan setelah 15 menit berjalan, sampailah kita di tempat tujuan pertama, Dakesawa Mars. Dakesawa Mars ini berupa rawa-rawa dekat Azusa River. Di sini airnya bening dan tiba-tiba aja kita dapat hujan salju. Setelah itu, kita melanjutkan perjalanan ke Myoji Ikepon. Ternyata masih 2,8 km lagi jalan yang harus kita lalui. Medannya masih relatif landai, meskipun di beberapa titik ada tanjakannya. Beberapa jalannya juga berbatu, tapi semuanya nggak akan berasa karena pemandangan di sekelilingnya tuh indah banget. Kita menyusuri Azusa River yang jernih. Perjalanan kurang lebih 1,5 jam karena kita banyak berhenti untuk foto-foto pemandangan yang cakep itu. Sampai akhirnya ada papan arah yang menunjukkan Myoji First Pond tinggal 100 meter lagi. Di area dekat Myojin First Pond, kita bakalan ketemu shrine, restoran, tempat istirahat, dan tempat berdoa. Juga ada toilet sih, tapi lumayan antri. Di sini juga ada air alam asli dari Kamikochi yang bisa diminum langsung. Rasanya seger banget airnya. Untuk memasuki area Myojin First Pond atau Myojin Ikepon, kita harus membayar 500 yen per orang. Pembayarannya hanya bisa dengan uang cash. Tapi menurutku harga itu sepadan karena area Myojin First Pond itu tuh cukup luas. Akhirnya kita sampai di area utama Myojin First Pond. Area utama ini berupa 2 danau atau kolam. Di danau utamanya yang ukurannya besar ada tempat berdoa dan biasanya jadi ikon foto Myojin First Pond. Selain itu ada juga danau yang lebih kecil dengan pemandangannya yang nggak kalah cantik. Di sini kita juga bisa menikmati daun musim gugur yang udah berubah warna. Kita melanjutkan hiking dalam area Myojin First Pond. Medannya agak sulit karena berbatu-batu besar dan banyak akar-akar pohon di jalan. Sampai akhirnya kita menemukan ujungnya dari Myojin First Pond ini ternyata adalah Azusa River. Setelah puas menikmati musim gugur di Myojin First Pond, kita kembali lagi ke trek untuk selanjutnya balik ke Kapabasi Bridge. Kali ini kita memilih jalan yang berbeda dari jalan kita berangkat. Jadi kita menyeberang dulu lewat Myojin Bridge. Trek yang ini nggak akan melewati Dakesawa Mars. Dan treknya cukup berbeda dengan trek yang sebelumnya. Medannya lebih landai dan rata-rata medannya tuh berupa tanah atau pasir. Tapi kalau lewat medan ini, kita nggak terlalu banyak ketemu pemandangan sungai. Setelah berjalan hampir 3 km, akhirnya kita keluar dari trek hutan dan kita bakalan nemu Konashi Daira Campground. Di sini pemandangan musim gugurnya tuh sempurna banget. Semua daunnya udah berubah warna jadi kuning. Bener-bener sempurna dengan pemandangan gunung di belakangnya. Kalian bisa camping atau mandi di onsen di Konashi Daira Campground. Tapi hati-hati ya karena kadang di sini ada monyet-monyet liarnya. Buat kalian yang nggak punya cukup waktu untuk hiking sampai Myojin First Pond, aku saranin selain ke Kapabasi Bridge, kalian harus ke Konashi Daira. Pokoknya ini terlalu indah untuk dilewatkan. Selanjutnya, kita melanjutkan perjalanan dan akhirnya kita ketemu Kapabasi Bridge. Karena hari udah sore dan cuaca makin dingin, kita mau langsung ke terminal bis Kamikochi aja.
Pastikan kalian datang minimal setengah jam sebelum waktu keberangkatan bus, karena akan ada antriannya sebelum masuk ke dalam bisnya. Dan akhirnya Highland Express bus yang membawa kita pulang sampai. Rasanya sedih sih ya ninggalin Kamikochi yang kayak surga ini. Semoga aja lain waktu aku bisa kesini lagi. Bis akan membawa kita kembali ke stasiun Shinshimasima. Di sini, kita masih harus mengantri menunggu waktu keberangkatan kereta. Sayang sekali sih kita nggak diizinin masuk ke stasiunnya dan diharuskan mengantri di luar stasiun. Padahal cuaca tuh cukup dingin dan waktu aku cek ternyata suhunya tuh berkisar antara 0 sampai 1 derajat Celcius. Pantes dingin banget. Dan perjalanan Kamikochi pun berakhir. Setelah kita sampai ke stasiun Matsumoto, kita langsung beli tiket kereta menuju stasiun Nagano. Karena malam ini kita akan naik bis malam menuju Tokyo. Tapi nggak lupa kita makan dulu.